Nah, di tengah perjalanan itu barulah si Selvi ini tanya sama Tina, "Tin, tadi kamu ngobrol sama siapa di pos 3? Terus roti itu kok kamu tinggal? Loh, emang kamu nggak lihat? Di situ ada kakek-kakek kok." Kakek-kakek. Ketika mereka ini sedang menunggu Tina di dalam tenda, semuanya berempat, tiba-tiba ada gemuruh angin yang berhembus ini sangat kencang dan menerpa tendanya Tina. Pada waktu kesurupan yang ketiga kalinya, ternyata Tina, sukmanya ini berada di alam lain, di alam jin. Di sana ini suasananya gelap, senyap sekali, seperti berada di tengah hutan belantara, rimba yang sangat senyap. Tidak terdengar suara apapun, yang terdengar hanya suara langkah kaki Tina sendiri dan degupan jantung dari Tina. Duk, 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 duk. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, sebelum saya bercerita, biasa ritual dulu, tak ngopi sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Biar lancar ya rencang-rencang. Oke. Jadi kali ini kami akan kembali bercerita tentang kisah pendakian yang dialami oleh satu rencang kita bernama Rangga. Rangga ini domisilinya ada di Brebes di tahun 2018. Rangga ini mendaki ke Gunung Sindoro via Kledung bersama 4 orang temannya. Jadi dalam pendakian tersebut total ada 5 orang, 3 cowok, 2 cewek. Nah, dalam pendakian Mas Rangga ini, Mas Rangga dan beberapa temannya ini mengalami kejadian ganjil dan mistis. Sampai pada akhirnya di akhir pendakian, barulah terungkap kalau salah satu temannya ini sempat bisa dikatakan pindah alam. Jadi bukan di alam manusia, ke alam gaib lah, ke alam jin. Kok bisa Mas Rangga dan teman-teman ini sampai mengalami kejadian ganjil ataupun kejadian mistis tersebut? Baik, sebelum kami menuturkan lebih jauh apa yang sudah Mas Rangga ini kirimkan kepada kami, seperti biasa sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya bagi rencang-rencang semua yang sudah sejauh ini mendukung channel kami, sudah subscribe, like, comment, share video-video dari channel kami. Dan yang belum subscribe, yuk subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya, tentunya agar channel ini lebih berkembang dan kami menjadi lebih bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, pasang headset masing-masing karena segmen pengalaman pendakianmu segera dimulai. Ana kidung rumaksa ing wengi teguh hayu luput ing lara. Jadi kisah ini dituturkan oleh satu rencang kita bernama Rangga yang berdomisili di Brebes, Jawa Tengah. Di tahun 2018 Rangga ini sempat mendaki ke Gunung Sindoro via jalur Kledung bersama ke-4 orang temannya. Jadi awal mula keberangkatan mereka mendaki ini disepakati. Memang mereka berlima, ini ada 3 cowok, 2 cewek. 3 cowok ini ada Rangga, Ari, Jody. Yang cewek ini ada 2, Tina dan Selvi. Mereka berlima ini sudah bersepakat untuk naik ke Gunung Sindoro melalui jalur Kledung. Dan kondisi dari mereka berlima ini memang sudah sering kali naik gunung. Jadi itu adalah satu kecintaan ataupun hobi dari mereka. Nah, setelah mereka ini bersepakat, mereka pun mulai mempersiapkan semuanya, dari mulai perlengkapan pendakian, logistik yang akan mereka bawa. Lalu mereka pun mencari ataupun membeli tiket bus untuk menuju ke satu terminal yang ada di Wonosobo, yaitu terminal Mendolo. Karena memang mereka ini berencana untuk naik ke sana dengan transportasi ini bus dari Brebes. Nah, berjalannya hari, 1 minggu kemudian hari pendakian ini tiba. Mereka berlima ini berkumpul di satu titik, yaitu rumahnya Rangga. Mereka ngecek lagi semua yang akan dibawa. Setelah lengkap, berangkatlah mereka menuju ke satu terminal yang ada di Brebes.
Mereka berangkat ini berlima, tidak ada kendala apapun dalam perjalanan mereka. Nah, singkat cerita, sampailah mereka di Terminal Mendolo yang ada di Wonosobo pada sekitaran jam 7 pagi. Karena mereka ini berangkat pada malam hari itu kan dari Brebes. Nah, sesampainya di sana, Rangga ini memberi instruksi kepada anggotanya, teman-teman, ayo kita cari warung dulu, kita sarapan, kita istirahat sejenak. Karena baru dari bis ini kan agak mabuk darat. Nah, teman-teman ini setuju, mereka pun berjalan mencari satu warung. Nah, mereka ini ada yang ngopi, yang cowok-cowok, lalu yang cewek ini nampak sarapan nasi. Jadi yang cowok-cowok ini memutuskan untuk tidak makan nasi, mereka cuma makan gedang godok, pisang godok di warung itu sama ngopi. Karena menurut Rangga, nanti daripada ngantuk gitu di perjalanan. Karena nasi kan mengandung banyak gula. Jadi kebiasaan dari Rangga, Ari, dan Jody ini emang jarang sarapan nasi. Mereka ini seringkali sarapan selain dari nasi itu. Nah, pada waktu itu di warung kan ada gedang godok, ini ada pisang godok, mereka memilih itu dan ngopi aja. Nah, setelah mereka ini ngobrol, sarapan, ngopi, Rangga pun langsung mengajak untuk mencari satu charteran transportasi angkutan desa ataupun mobil pick up sayuran untuk menuju ke base camp Kledung. Nah, Rangga ini mengajak Ari, setelahnya mereka ini dapat transportasi untuk ke base camp. Dan setelah disepakati harga, berangkatlah mereka berlima naik mobil pick up sayuran lah, bak terbuka ini untuk menuju ke base camp Kledung. Jadi mereka berangkat lancar-lancar saja dan singkat cerita sampailah mereka di base camp. Nah, sesampainya mereka di base camp ini nampak cukup ramai bisa dikatakan, karena pada waktu itu ada dua rombongan, di mana rombongan ini berasal dari Jogja dan Semarang. Yang sudah ada di base camp, yang sudah simaksi, mereka juga sempat ngobrol dan berkenalan gitu kan. Nah, sampai di base camp ini pada sekitaran jam 9:30, udah masuk ke siang. Nah, Rangga ini langsung ngajak Ari. Jadi Rangga sama Ari ini main klub untuk menuju ke pos perizinan. Jadi mereka ini simaksi. Mereka mengisi daftar nama, mereka membayar tiket loket. Setelahnya mereka berdua kembali ke teman-teman dan mereka pun memutuskan untuk istirahat dulu di base camp Kledung. Karena kondisinya di base camp Kledung ini belum naik gunung aja udah enak. Jadi udah sejuk sekali. Kabut ini sudah nampak turun dengan tipis. Jadi mereka menikmati suasana base camp pada waktu itu. Sembari mereka ini ngobrol, mengakrabkan diri dengan dua rombongan yang dari Jogja dan Semarang. Nah, mereka ini ngobrol asik, bertukar pikiran mengenai dunia-dunia pendakian ataupun dunia outdoor. Nah, setelahnya pendaki dari Jogja dan Semarang ini pamit duluan pada sekitaran jam 11 siang. Mereka naik duluan gitu. Karena rombongan dari Rangga ini memutuskan untuk nanti-nantian habis sholat duhur gitu. Nah, akhirnya pendaki dari Semarang dan Jogja ini masing-masing dari rombongan mereka berpamitan kepada rombongan Rangga. Mereka berangkat duluan masuk ke jalur pendakian. Nah, singkat cerita, masuk ke waktu duhur, Rangga, Ari, dan teman-teman lain ini melaksanakan ibadah sholat duhur di base camp. Setelahnya Rangga pun menginstruksikan kepada anggotanya, teman-teman, sebelum kita jalan masuk ke jalur pendakian, alangkah lebih baiknya kita ngecek lagi perlengkapan kita ataupun logistik, seperti barangkali ada yang belum bawa gitu, seperti jas hujan atau logistik makanan yang kurang atau perlengkapan pendakian. Mumpung belum naik kan kita masih bisa ngecek dan mempersiapkan kembali. Setelah semuanya ini dicek, ternyata betul saja satu dari mereka, yaitu si Selvi, ada yang ketinggalan barang yang dia bawa, yaitu sepatunya. Jadi sepatu Selvi ini ketinggalan di rumah. Nah, Selvi ini bilang, sepertinya udah tak packing kok ya, kok ternyata belum masuk. Karena mereka semua memang punya kebiasaan, kalau berangkat ke base camp ini pakainya sandal gunung, sepatu ini masih di dalam keril. Baru ketika mereka mau masuk jalur pendakian, sepatu mereka baru pakai gitu. Nah, jadi otomatis ketika mereka mau jalan masuk ke jalur pendakian, mereka kan bongkar keril untuk ambil sepatu mereka yang letaknya ini ada di atas sendiri di keril mereka masing-masing. Nah, akhirnya di situ Rangga ini bertanya kepada si Selvi, lah gimana Sel?
mau nyewa, barangkali di base camp ada sepatu atau bagaimana, kamu mau pakai sandal gunung aja. Nah Selvi pun memutuskan, udahlah aku tak pakai sandal gunung aja, nggak apa-apa, nggak masalah kalau pakai sandal gunung. Sekali lagi Rangga ini bertanya, ini nanti medannya agak terjal loh, dari pos 2 ke 3 udah mulai terjal seingatku, karena Rangga ini sudah pernah ke Sindoro via Kledung itu. Nah Selvi pun menjawab, sudah nggak apa-apa enggak, udahlah pakai sandal gunung aja. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya mereka pun kembali menata kerilnya. Sesudahnya ini dicek semua, lengkap kan semua. Si Rangga langsung mengajak teman-temannya ini untuk berdoa. Sebelum kita jalan, kita berdoa dulu teman-teman, untuk keselamatan kita. Semoga pendakian kita kali ini dilancarkan. Nah mereka ini melingkar berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing, dan kebetulan 5 orang ini Islam semua. Jadi di situ akhirnya Rangga pun memimpin doa gitu, sesuai dengan tuntunan Islam. Nah setelah doa ini selesai, mereka tos, jalanlah mereka untuk masuk ke jalur pendakian. Nah ketika mereka jalan dari base camp, ternyata ada jasa ojek untuk menuju ke pos 1. Nah di situ Rangga bertanya kepada anggotanya, teman-teman ini ada ojek, gimana kita bisa menghemat tenaga, bayarnya 25.000. Nah teman-teman ini pun setuju, ya enggak, naik ojek aja, lagian kita bisa hemat tenaga, sampai pos 1 kan lumayan. Oh ya sudah kalau gitu. Akhirnya disepakatilah harga itu 25.000. Berangkatlah mereka ini menggunakan jasa ojek untuk menuju ke pos 1. Nah mereka ini masing-masing bonceng gitu loh ke motor dari tukang ojek, dan mereka ini menikmati perjalanan mereka menuju ke pos 1 naik ojek ini. Jadi angin ini berembus dengan agak kencang pada siang itu, karena mereka berangkat pada sekitaran jam 12:30, udah masuk ke siang gitulah. Tadi kan menyempatkan sholat dulu di base camp. Nah singkat cerita, sampailah mereka di pos 1. Nah sampai di pos 1 mereka turun dari ojek mengucapkan terima kasih. Di situ Rangga ini bilang sama teman-teman lain, ayo kita langsung jalan aja ya, biar tidak terlalu sore kita di jalur, kita langsung pergerakan aja, kita langsung jalan, karena kita kan belum mengeluarkan keringat juga, belum mengeluarkan banyak kalori. Nah teman-teman ini pun setuju, ayo kita naik. Nah mereka mulai jalan, masuk ke jalur pendakian, masuk ke pintu rimba. Formasi jalannya Rangga ini di depan, disusul teman-teman lain, yang paling belakang ini si Ari. Jalan mereka. Jadi awal-awal pendakian mereka belum ada sesuatu yang ganjil, masih normal-normal saja, masih lancar. Langit ini nampak agak mendung, kabut ini turun dengan tipis. Si Selvi ini agak ngeluh memang sama si Rangga, enggak, ternyata bener ya enggak, pakai sendal gunung kok lebih gampang capek daripada pakai sepatu. Tadinya nyewa aja ya. Loh aku kan tadi bilang sama kamu, jawab Rangga, kamu katanya enggak apa-apa, pakai sandal gunung aja. Ya sudah, ini bagaimana, udah sampai pos 1 kok mau tukeran, ya sandalmu kecil sama sepatuku, kamu malah lobok nanti pakai sepatuku, malah kebesaran. Nah akhirnya ya sudah, enggak apa-apalah, tapi jalannya pelan-pelan ya, kata si Selvi. Iyalah pelan-pelan aja. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Nah perjalanan mereka, jalurnya ini masih bisa dibilang landai, belum terlalu nanjak, belum ngetrek. Jadi mereka masih menikmati betul pendakian mereka, sembari mereka ini mengatur nafas dan menikmati sejuknya udara dari lereng pegunungan. Mereka jalan, dan singkat cerita sampailah mereka di pos 2. Di pos 2 kondisinya sepi, tidak ada satupun pendaki, tapi ada satu warung. Nah di situ Rangga pun mengajak teman-teman ke warung dulu ya, kita makan semangka, itu menggoda sekali, semangkanya merah-merah seger, kita minum es atau apalah, santai-santai agak lama di sini. Teman-teman ini setuju, mereka bersepakat, jalanlah mereka menuju ke warung. Nah ketika di warung ini ada yang makan semangka, ada yang pesen es, ada yang makan gorengan, ada yang ngopi dan lain sebagainya, macam-macam. Mereka ngobrol, bercanda, dan pendakian mereka ini belum ada sesuatu yang ganjil. Sampai di pos 2 ini masih baik-baik aja. Nah setelah mereka ini jajan di situ, membayarkan mereka sama yang jualan, mengucapkan terima kasih, lanjutlah perjalanan mereka untuk menuju ke pos 3. Nah sebelum jalan, Rangga ini memberi instruksi kepada teman-temannya, teman-teman kita jalan pelan-pelan aja dengan ritme yang santai, sambil ngatur nafas. Ini treknya sudah mulai naik, berbeda dengan pos 1 sampai pos 2 tadi.
Nah, teman-teman ini mengangguk. Jalanlah mereka dengan formasi yang masih utuh. Rangga di depan, disusul teman-teman, yang paling belakang Ari sebagai sweeper yang jagain teman-teman dari belakang. Nah, mereka ini jalan. Awalnya, perjalanan dari pos 2 menuju ke pos 3. Ini tidak ada masalah apapun. Nah, ketika mereka ini sampai di tengah-tengah jalur antara pos 2 dan pos 3, mulailah ada sesuatu yang aneh. Jadi teman dari Selvi, si Tina, yang sama-sama cewek, ini kok nampak senyum-senyum sendiri. Nah, Selvi ini sempat tanya, "Tin, kamu senyum-senyum sama siapa?" "Loh, lah barusan ada pendaki yang turun kok cowok, kan papasan sama kita. Emang kamu nggak lihat pendaki cowok?" Kan kaget si Selvi ini, karena Selvi ini nggak melihat ada pendaki cowok yang turun. "Pendaki cowok? Gimana maksudmu nggak ada pendaki cowok kok?" "Loh, barusan kamu aja nggak lihat karena kabutnya tebel mungkin. Cowok cakep kok, rambutnya panjang, pakai jaket, tapi kok pendaki itu nggak bawa tas yuk." Jadi dijelaskanlah oleh si Tina sama si Selvi ini. Selvi ini agak kaget tuh. Ini ada yang aneh temannya, karena barusan Selvi ini sama sekali nggak melihat adanya pendaki cowok yang turun dan berpapasan dengan rombongan mereka. Dan Selvi ini memandang ke arah teman-teman cowoknya juga nampak biasa-biasa aja. Biasanya kan kalau papasan dengan sesama pendaki, pendaki yang naik dan turun ini kan saling nyapa gitu. Jadi teman-teman cowok dari Selvi pun nampak nggak menyapa. Jalan ini mereka diem-dieman aja. Jadi Selvi merasa ada satu yang ganjil dari satu temannya ini, tapi Selvi ya sudahlah, diem aja. Yowis lanjut jalan, kata Selvi. Akhirnya mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3. Nah, di tengah perjalanan lagi-lagi Selvi melihat kejadian yang sama terulang. Nah, pada waktu itu Selvi ini kan masih penasaran, ditanya lagi si Tina ini, "Tin, ngapain senyum lagi? Itu barusan nyalip kita kok, pendaki cowok yang tadi turun." "Loh, nggak ada siapa-siapa," kata si Selvi ini. "Ada barusan." "Kalau toh ada, apa kamu nggak curiga? Masa pendaki turun terus naik?" Nah, Tina ini menjawab, "Ya barangkali aja ada yang ketinggalan karena memang cari apa. Lagian dia juga nggak bawa tas keril. Barangkali dia memang ngecamp di Sunrise Camp. Kan seperti kita juga berencana untuk ngecamp di Sunrise Camp." Nah, Selvi ini akhirnya diem aja. Ya wis lah, ayo jalan lagi. Selvi ini udah merasa ada satu keganjilan. Akan tetapi berusaha dia ini diem saja si Selvi, karena memang kabutnya ini turun dengan cukup tebal ketika mereka berjalan untuk menuju ke pos 3, dan vegetasi ini sudah mulai rapat. Nah, jalanlah mereka. Singkat cerita, sampailah mereka di pos 3. Mereka semua nampak ngos-ngosan karena treknya ini memang naik. Rangga menginstruksikan, "Dan teman-teman, kita istirahat dulu di sini." Ketika di pos 3, Selvi pun tidak bertanya dengan Rangga, Ari, ataupun Jody perihal mereka berpapasan atau tidak dengan satu pendaki cowok sendirian tidak bawa keril. Diem aja. Mereka ini istirahat semuanya. Nah, pada waktu itu agak mencar-mencar istirahat di pos 3 ini. Yang bareng ini cowok-cowok, karena mereka ini nampak asik ngerokok sambil nggak tahu ngobrolin dunia cowok mungkin. Nah, Selvi ini juga duduk sendirian, agak dekat dengan yang rombongan cowok. Yang agak jauh ini adalah si Tina. Jadi Tina ini bersender di satu pohon yang cukup besar. Tina ini nampak memejamkan matanya, nampak ngos-ngosan gitu Tina. Nah, pada waktu itu Selvi ini terus mengamati pergerakan dari Tina, karena dia udah mulai curiga dengan satu sahabatnya ini ada yang tidak beres dengan sosok dari Tina. Semenjak Tina ini bilang kalau dia lihat pendaki yang turun dan naik, dan itu adalah sosok yang sama, seorang pendaki cowok gondrong. Nah, diamati terus sama si Selvi ini. Nah, setelahnya Tina ini nampak normal, dia minum air mineral dan dia ini makan roti di situ. Nah, ketika si Rangga ini mengajak teman-teman untuk melanjutkan perjalanan menuju ke Sunrise Camp yang lokasinya sudah dekat, estimasi waktunya dari pos 3 ini paling 15 atau 20 menit lah lama-lamanya, karena mereka semua ini berencana untuk mendirikan tenda di sana. Selvi ini kan memandang ke arahnya Tina masih. Nah, disitulah Selvi ini mengalami satu kejanggalan lagi. Jadi Tina ini berdiri, sambil Tina ini seperti ngobrol dengan seseorang di situ. Loh, Tina ini ngobrol dengan siapa? Nah, roti yang tadi masih sisa banyak, roti sobek itu, roti tawar, dia karetin si Tina ini
dan dia taruh di sisi pohon. Setelahnya Tina ini jalan menuju ke Selvi. Nah, Selvi ini belum tanya. Setelahnya mereka melanjutkan perjalanan kan, dari pos 3 menuju ke Sunrise Camp. Formasi masih utuh. Yang di depan ini si Rangga, paling belakang ini Adi. Nah, di tengah perjalanan itu barulah si Selvi ini tanya sama Tina, "Tin, tadi kamu ngobrol sama siapa di pos 3? Terus roti itu kok kamu tinggal? Loh, emang kamu gak lihat? Di situ ada kakek-kakek kok." Kakek-kakek. Jadi Selvi ini merasakan keganjilan lagi. Kakek-kakek siapa? Aku gak lihat ada kakek-kakek. Yang bener kamu gak ada siapa-siapa kok. Kamu jangan meden-medeni aku lah. Kamu jangan bikin aku takut, kata Selvi. Beneran kok ada kakek-kakek. Wong pakai topi caping, pakai pakaian itu seperti petani. Ya paling petani kan. Petani kok sampai pos 3, tinggi banget, batin si Selvi. Selvi diem aja dan Tina ini masih terus ngoceh. Kakek-kakek ini kasihan, dia bilang lapar gitu loh. Wah, belum makan siang, makanya tak kasih roti. Tadi kan tak beriin, mau diterima sama kakek itu. Diterima, roti itu ditaruh kok di depan pohon, batin si Selvi. Dan kakek itu nampak bongkok gitu loh, Sel. Jadi seperti pernah patah lah mungkin ini punggungnya ini, gegere. Selvi ini diem aja. Yowes lah, ayo lanjut jalan. Karena Selvi ini nggak beres. Tina ini kok bisa sampai diliatin hal-hal yang tak kasat mata. Ada apa ya? Akhirnya mereka ini jalan. Nah, belum sampai. Jadi perjalanan dari pos 3 ke Sunrise Camp yang seharusnya ini dekat, ini terasa lama sekali bagi si Selvi. Karena Selvi ini sambil terus mikirin satu sahabatnya si Tina. Nah, ketika mereka belum sampai, di situ nampak lagi. Karena Tina ini jalan di depan Selvi, Tina ini nampak seperti senyum-senyum sendiri. Selvi bertanya lagi karena dia tidak mau terjadi apa-apa dengan satu sahabatnya. "Tin, kamu kenapa, Tin? Kok ketawa-ketawa sendiri lagi?" "Itu loh, aku masih kesengsem dengan cowok pendaki tadi. Ya barangkali ngecamp di Sunrise Camp ya bareng sama kita kan jadi bisa kenalan." Jadi agak genit si Tina ini. Nah, Selvi ini kan yoyolah, wes kesengsem, cakep yo. Iya cakep banget, asli cakep banget kok. Jadi ada kumisnya gitu loh. Mukanya juga putih banget, rambutnya gondrong cakep. Yowes, nanti semoga ketemu di Sunrise Camp. Mereka melanjutkan perjalanan. Kabut ini turun dengan tebal dan vegetasi ini sudah rapat, rencang-rencang. Jadi pohonnya ini udah tinggi-tinggi. Singkat cerita, sampailah mereka di Sunrise Camp. Ketika sampai di Sunrise Camp, sudah ada 2 tenda. Dan ternyata itu adalah tenda yang pendaki dari Jogja dan Semarang, yang sempat mereka semua ini temui ketika berada di base camp, dan mereka berangkat duluan ketika jam 11 siang tadi. Nah, mereka di situ saling menyapa, dan pendaki-pendaki dari Jogja dan Semarang ini pun membantu mereka untuk mendirikan tenda. Jadi tenda ini mulai dibentangkan, mulai dipasanglah pasak kiri kanan depan belakang, dan si Rangga ini mendirikan 2 tenda bersama teman-temannya, yang satu untuk cewek, yang satu untuk cowok, dan berhadapan-hadapan. Nah, jarak dari rombongan Jogja dan Semarang ini kira-kira 15 meteran lah. Jadi pendaki dari Jogja mendirikan tenda 1, jaraknya 15 meter dari mereka. Nah, pendaki dari Semarang juga jaraknya 15 meter dari mereka. Jadi berjarak kira-kira 15 meteran. Nah, setelah berdiri di tenda, flashlight pun mulai dibentangkan untuk melapisi dari 2 tenda mereka. Flashlight ini dibentangkan oleh Rangga dan teman-teman. Nah, mereka sampai di Sunrise Camp ini pada sekitaran jam 5 sore, jadi sudah sore. Nah, mereka ini ngobrol-ngobrol dengan beberapa pendaki yang dari Jogja, dari Semarang. Mereka sudah mulai merebus air, ada yang bikin kopi, ada yang bikin teh, ada yang nyoklat, ada yang bikin juga susu, macam-macam. Cowok-cowok ini ngobrol juga sambil ngerokok, mereka bercanda-bercanda. Nah, pada waktu itu mereka kan menunggu waktu maghrib ini datang. Jadi Rangga setelahnya ini ketika maghrib ini datang mengajak teman-teman ini untuk sholat. Ayo teman-teman, kita sholat dulu karena udah maghrib. Nah, mereka pun berjamaah bareng juga dengan pendaki dari Semarang, dari Jogja. Itu berjamaah bareng-bareng gitu di situ, di tepian-tepian tenda. Jadi agak misah-misah softnya. Tidak masalah karena itu kan tempat yang agak susah untuk mengatur soft. Yang penting soft ini rapat. Nah, mereka ini sholat, yang jadi imam ini si Rangga di situ.
Mereka tayamum, mereka melaksanakan sholat maghrib bareng-bareng. Karena kebetulan pendaki dari Jogja dan Semarang ini juga beragama Islam. Nah, setelah sholat, mereka pun memutuskan untuk masak bareng-bareng di situ. Jadi logistik rombongan dari Jogja dan Semarang ini digabung dengan logistik dari Rangga dan teman-teman. Jadiin satu, mereka ini masak bareng-bareng di situ dengan beberapa kompor, rame-rame, dan lauknya ini aneka macam. Nah, setelah ini matang, mereka pun di situ makan gitu kan. Mereka makan, ngobrol-ngobrol, asik lah bercanda sambil menikmati malam di sunrise camp yang ada di jalur Gledung Gunung Sindoro. Jadi malam ini terasa dingin sekali pada waktu itu. Kabut ini turun dengan tebal. Mereka ini habis makan, ngeteh lagi, ngopi lagi, sembari mereka ini memakai jaket. Jadi semuanya ini pakai jaket, jadi benar-benar dingin. Jadi seperti yang kita tahu, rencang-rencang di Wonosobo, tidak hanya Sindoro, Sumbing juga, Gunung Prau juga. Ini kan benar-benar hawanya ini ekstrim dinginnya bisa dikatakan. Jadi menurut aku sendiri, bahkan Semeru, setinggi Semeru pun dinginnya lebih kalah dari suasana di Dieng gitu, di Wonosobo, sekitar Wonosobo. Jadi kadang juga di Wonosobo ini turun hujan es batu juga ya, sekedar untuk informasi bagi rencang-rencang. Nah, setelah mereka bersantai, ngopi gitu kan, ngobrol, si Rangga ini bilang sama anggotanya, teman-teman, kita langsung istirahat saja, menghemat tenaga untuk besok kita melanjutkan perjalanan. Akhirnya teman-teman ini setuju. Pada jam 9 malam, mereka pun sudah mulai masuk ke tenda masing-masing. Jadi pendaki dari Jogja, Semarang pun masuk tenda, Rangga dan teman-teman juga masuk ke tenda. Nah, jadi awalnya ini baik-baik aja, rencang-rencang. Dan ternyata ketika mau tidur, ini dari sisi tendanya si Selvi dan Tina, belakangan hari setelah mereka turun ini kan diobrolin sama si Rangga. Jadi menjelang tidur ini, Tina ini agak kecewa bahwasanya kok ternyata pendaki yang dia temui di jalur ini yang cakep kok nggak ngecamp di sunrise camp ya, Sel ya. Ini di mana sih ngecamnya? Tanya si Tina ini. Nah, Selvi ini diam aja, udahlah tidur aja. Karena Selvi merasa tidak beres. Pendaki itu mungkin bukan pendaki, bukan manusia. Nah, akhirnya Tina dan Selvi ini tertidur. Nah, tak ceritain dari sisi tendanya Rangga. Jadi Rangga ini masih asik-asik ngobrol sama teman-teman cowoknya. Belum tidur, mereka sudah masuk ke sleeping bag tapi masih gojekan, masih bercanda, guyon lah di dalam tenda. Mereka bertiga, si Ari, si Rangga, si Jody. Dan tidak begitu lama, setengah jam setelah mereka ini masuk ke dalam tenda, tiba-tiba terdengar teriakan Selvi. Enggak, Rene enggak kesini. Ini tolong si Tina, tolongin si Tina. Rangga ini kan dengar, loh, itu Selvi kok teriak-teriak, minta tolong, katanya Tina kenapa? Ya, tidak tahu. Akhirnya yang cowok-cowok ini kan menuju ke arah tendanya si Selvi ini, ke tenda cewek yang ada di depannya pas. Mereka masuk ke dalam. Dan nampak di situ Tina ini sudah duduk. Akan tetapi Tina ini duduk bukan duduk biasa. Di dalam tenda, Tina ini duduk, menunduk. Dia ini menangis, tapi sesekali juga tertawa. Jadi mohon maaf, seperti ODGJ. Nah, mereka semua di situ kan panik gitu. Rangga ini berusaha menenangkan anggotanya, udah jangan panik, ini kesurupan, si Tina kesurupan. Nah, teman-teman ini kaget, kok bisa nggak, udah diam, ayo kita bareng-bareng sebisanya baca ayat-ayat Al-Quran, baca doa-doa pendek, yang bisa baca ayat kursi ya baca, ayo bareng-bareng. Akhirnya mereka bareng-bareng di situ baca, ada juga yang bersolawat. Nah, pada waktu itu si Tina ini tiba-tiba lemes dan dia ini seperti tidak sadarkan diri. Tapi dia masih nafas seperti ngos-ngosan gitu. Nah, Rangga pun bilang sama si Selvi, Sel ambil minyak kayu putih. Diambillah minyak kayu putih, diolesin kan di tubuh dari si Tina ini. Nah, akhirnya ada satu kejadian seperti itu. Rangga pun memberitahu si Ari sama Jody, Jod, kita jangan tidur ya. Ini kita di depan tenda aja jagain si Tina ini karena barusan kok kesurupan dia. Iya. Nah, akhirnya yang cowok-cowok ini pun keluar. Mereka ngobrol di depan tenda sembari jagain si Tina sama si Selvi yang ada di dalam tenda lagi jagain Tina. Nah, berselang setengah jam kemudian, pada sekitaran
jam-jam 11 lebih 15 menitan lah. Tiba-tiba Selvi ini berteriak lagi, enggak, ini Tina lagi, enggak. Nah mereka ini semuanya masuk. Nah Rangga, Ari, Jody ini melihat Tina ini duduk, jadi seperti nyakar-nyakar dari kain tenda yang tipis. Sek. Tapi Tina ini diem aja, jadi hanya jarinya ini yang nyakar-nyakar. Nah disitulah kembali dibacakan doa-doa pendek, ayat kursi. Dan kembali Tina ini seperti tidak sadarkan diri lagi, lemas lagi, diolesin kayu putih lagi. Nah anehnya pada waktu itu tidak berselang lama Tina ini seperti sadar. Loh, kok kalian di sini? Ngapain? Kok di dalam tenda cewek? Jadi seolah-olah Tina ini tidak merasakan baru saja dia ini mengalami apa. Udah Tin, yang tenang ya Tin. Udah duduk dulu. Nah akhirnya diberilah minum si Tina ini teh hangat yang tadi sempat dibikin oleh si Ari dan Jody ketika berada di depan tenda ketika jagain si Tina sama Selvi. Diminum teh hangat itu sama si Tina. Nah setelahnya si Rangga ini belum menceritakan intinya sama si Tina kalau Tina ini baru saja kesurupan. Ini belum diceritakan, jadi seolah-olah Tina ini tidak sadar. Nah nampak Selvi ini wajahnya benar-benar panik, dan Selvi pun dirangkul sama si Rangga. Sel, aku tak ngomong sama kamu sebentar. Keluar tenda dibilangin, kamu jangan panik ya, jangan bilang dulu sama Tina kalau dia kesurupan. Iya tapi aku takut ga. Udah nggak usah takut, tak jagain aku sama teman-teman kok di depan. Iya itu udah, Tina dijagain ada di dalam. Nah akhirnya setujulah si Selvi ini pun masuk jagain si Tina. Yang cowok-cowok ini pun kembali berada di depan tenda. Nah pada waktu itu setengah jam kemudian tidak ada sesuatu yang aneh lagi dari diri Tina. Dalam artian Tina ini tidak berteriak-teriak lagi, Tina ini tidak nyakar-nyakar tenda lagi. Nah si Rangga pun bilang sama teman-teman, mungkin udah ketiduran mungkin ya si Tina ini, karena tadi kan baru seperti itu kan, lemes dia. Ya mungkin, jawab si Ari sama Jody. Nah terus gimana, enggak ini kita masuk ke dalam tenda apa gimana? Udahlah nanti aja. Kalau kalian ngantuk ya kalian masuk dalam tenda, aku tak di sini jagain dulu. Aku belum plong ini. Nantilah kalau aku udah bener-bener ngantuk aku masuk, kata Rangga. Udahlah, tak temenin jagain di sini, kata Ari sama Jody. Lagian di dalam tenda ya kita belum tidur, mesti ngobrol dulu. Nah mereka ini kembali ngobrol. Mereka kembali bercanda lah di depan tenda. Nah pada sekitaran jam 1 dini hari mereka ini masih di depan tenda, si Rangga, Ari dan Jody. Tiba-tiba berteriak lagi Selvi, enggak Rangga, ini enggak, Tina. Masuk lagi mereka bertiga. Nah sesampainya di dalam, Tina ini nampak seperti bungkuk gini, jadi seperti seseorang yang bongkok gitu. Tina ini pandangannya kosong ke bawah. Ditanyaan sama si Rangga di situ, Tin istighfar ya Tin. Tina istighfar. Nah pada waktu itu Tina ini mengeluarkan suara, tapi suara ini bukan suaranya Tina, tapi suara menyerupai sosok kakek tua. Dan sosok yang berada di dalam tubuhnya Tina ini juga istighfar, mengikuti apa yang baru saja diberitahu oleh si Rangga. Astagfirullahaladzim. Nah disitulah Rangga ini yakin ini sosok yang masuk ke dalam tubuhnya si Tina ini bukan sosok jin yang jahat. Akhirnya Rangga ini memberanikan diri, bismillahirrahmanirrahim, dia mencoba berkomunikasi dengan sosok yang ada di dalam raganya dari si Tina. Assalamualaikum Mbah, nuwun sewu. Waalaikumsalam. Sambil Tina ini masih terus memandang ke arah bawah. Mbah sinten Mbah? Kakek siapa? Aku Mbah Patah Sindoro. Aku kakek Fatah Sindoro. Langgi Mbah, ini si Mbah kok masuk ke dalam tubuhnya temanku salah apa Mbah? Koncomu gak salah apa-apa. Koncomu iki genit, arep tergoda karo demit sing elek, sing sering cerupo pendaki guandang iki ning kene, sing sering nyesatke para pendaki sing ana nang kene. Temanmu ini tidak salah apa-apa. Temanmu hanya agak genit,
tergoda dengan sosok demit lelembut yang sering menyerupai laki-laki cakep ganteng. Dan sosok demit ini sering menyesatkan para pendaki cewek yang ada di jalur Kledung Gunung Sindoro. Nah, disitulah Selvi ini memandang ke arahnya si Rangga. Nah, Rangga ini bertanya kan, "Ono apa Sel? Ada apa Sel?" "Nanti aja, nanti." Selvi ini menjawab, "Nanti aja." Akhirnya berinteraksi lagi, si Rangga ini berkomunikasi lagi. "Nah terus pripun Mbah? Nah terus bagaimana Mbah? Kayak ini temanku bagaimana? Temanku baik-baik aja." "Koncomu api-api ae. Neng terus diceluk yo. Koncomu terus diceluk. Ojo nganti gak diceluk. Sadurunge dekne bener-bener sadar. Terus dijak ndongeng. Temanmu baik-baik saja, tapi temanmu terus dipanggil ya. Terus dipanggil sampai dia benar-benar tersadar. Jangan sampai tidak diajak ngobrol dan berkomunikasi." "Iku pesane sih Mbah. Wis kowe kabeh tenang ae. Tak lindungi kancamu iki. Ya, engko nek wis sadar dikei reti. Aja genit dadi wong wedok. Sudah kalian tenang saja. Temanmu tak jaga kakek. Kalau temanmu sudah sadar nanti, temanmu diberitahu jangan genit jadi perempuan." "Oh nggih Mbah, nggih, matur nuwun," jawab si Rangga pada waktu itu. Terima kasih Kek." Nah, setelahnya si Tina ini nampak seperti lemas lagi dan tidak sadarkan diri. Nah, disitulah kembalilah Tina ini dipijit-pijit sama si Selvi. Dan si Selvi ini udah nangis gitu loh, sesenggukan. Selvi juga dipijit-pijit sama si Ari. "Sabar Sel, sabar, yang penting berdoa, yang penting kita berdoa terus." Iya. Nah, akhirnya mereka pun masih berada di dalam tendanya dari si Tina dan Selvi. Karena mereka ini khawatir. Tadi ada sosok yang masuk, walaupun Rangga ini sudah memberitahu kepada teman-temannya, ini sosok jin yang baik, ini tidak jahat, sepertinya tidak jahat, karena dari tadi juga ramah. Nah, ketika mereka ini sedang menunggu Tina di dalam tenda, semuanya berempat, tiba-tiba ada gemuruh angin yang berhembus ini sangat kencang dan menerpa tendanya Tina. Bruk, sampai tenda ini seperti dilempar-lempar sesuatu ataupun benda. Nah, seperti yang kita tahu, ketika ada angin kencang seperti badai, tenda ini kan kerasa betul, seperti dilempar-lempar benda atau sesuatu. Nah, disitulah satu dari mereka, yaitu Ari, ini mulai mengumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, agak kencang di dalam tenda, sampai kumandang azan ini pun selesai. Angin ini tiba-tiba reda begitu saja. Nah, disitulah Rangga ini bilang sama teman-teman lain, "Ya Allah, ini ada apa ya? Semoga tidak terjadi apa-apa ya teman-teman. Ayo terus berzikir, terus bersolawat, terus berdoa, memohon perlindungan pada Allah." Iya, enggak. Jadi teman-teman semua wajahnya juga nampak panik. Karena di situ mereka ini yakin betul gemuruh angin tadi ini seperti pertanda, seperti ada apa gitu. Nah, tiba-tiba pendaki yang dari Jogja dan Semarang ini menuju ke arah mereka gitu loh. Dan bertanya, "Mas, kok pada kumpul, ada apa?" Nah, disitulah akhirnya Rangga keluar. Dijelaskanlah semua yang terjadi. Dan anehnya, pendaki dari Jogja, dari Semarang ini tidak mengalami kejadian yang aneh. Nah, disitu Rangga ini kan menjelaskan, "Loh Mas, dari tadi teman kami teriak-teriak Mas, kesurupan kok. Apa jenengan semua tidak dengar? Kalian semua tidak dengar?" "Enggak kok Mas, senyap aja kok." Loh, kan agak kaget Rangga. "Lah terus tadi ada angin kenceng, kalian tidak kerasa Mas?" "Enggak Mas, udah ada angin kok Mas, tenang-tenang aja tenda kami." Loh, Rangga kaget lagi. "Lah kalian kok kesini karena apa?" "Karena barusan kami mendengar adzan. Ada suara cowok adzan dan ternyata dari tenda jenengan ini, teman jenengan yang cewek. Makanya kami kesini." "Oh, pas adzan dengar. Dan yang lain tidak kerasa?" "Tidak kerasa Mas. Kami tidak kerasa ada angin yang kencang seperti badai. Kami juga tidak dengar teriakan dari teman Mas yang cewek." Nah, akhirnya ditenangkan lagi si Rangga oleh beberapa pendaki yang dari Jogja dan Semarang. "Udah Mas, tenang aja. Ini udah jam 1:30, udah dini hari, tak temenin yuk Mas. Karena kami juga nanti habis subuhan mau langsung melanjutkan perjalanan." "Oh iya Mas." Akhirnya ditemenin si Rangga ini dan teman-teman lain, Ari, Jody, Selvi, oleh beberapa pendaki yang lain.
mereka ini ngobrol di depan tenda dari si Tina ini. Nah, pada waktu itu, ketika mereka ini sedang ngobrol sambil jagain Tina, tiba-tiba Rangga ini melihat dari jarak yang agak jauh, dan ini arahnya dari bawah. Kok seperti ada pendaki ini yang berlari gitu loh. Seorang pendaki yang berlari. Nah, benar saja ada seorang pendaki cowok, rambutnya gondrong, wajahnya ini putih seperti pucat, tapi tidak pakai penerangan apapun. Ini lari, dan larinya ini aneh, seperti macan. Jadi seperti nyakar-nyakar, ini berlari ke arah atas, dan lari ini sangat cepat. Nah, disitulah Rangga ini melongo aja. Dia ini melamun karena dia ini agak shock. Loh, ini pendaki siapa? Dilihatin terus sambil dia pakein headlamp gitu, diterangin sampai menghilang di balik kabut ini, sampai ke atas. Loh, barusan siapa ya? Nah, ditanya oleh beberapa pendaki yang ada di situ, "Mas, lihat apa, Mas?" "Loh, Mas, barusan ada pendaki lari kok, larinya kayak macan, ke atas cepet banget, cowok. Apa kalian nggak lihat?" "Ah, nggak ada apa-apa, Mas." Nah, Rangga ini kaget lagi. "Loh, kok nggak lihat, Mas?" "Beneran, Mas, kami nggak lihat." Nah, tiba-tiba di tengah kebingungan Rangga dan beberapa orang pendaki yang dari Jogja dan Semarang, si Tina ini berteriak lagi, "Ah, ah!" Nah, akhirnya mereka semua masuk ke dalam tendanya Tina. Nampak Tina ini masih bongkok ini, seperti bongkok seperti ini, dan seperti Tina ini seperti sedang bergelut dengan sesuatu. Jadi pergerakan dari tubuh Tina ini seperti menangkis-nangkis dan seperti berantem di situ, dan mengeluarkan suara sosok kakek tadi. "Wah, wah, oh jangan ganggu, lu ngomong, wah!" Seperti berantem di situ. Nah, teman-teman yang lain termasuk Rangga ini tidak berani berbuat apa-apa. Mereka diam aja melihat kejadian itu. Nah, setelahnya Tina ini seperti ngos-ngosan. Suaranya ini masih suara kakek-kakek. Wes, aja sampai ganggu kayak makhluk kae. Kurang ajar kae. Senangnya jahat mbek menungso. Pokoknya makhluk itu jangan sampai mengganggu. Sukanya kok jahat dengan manusia. Nah, kaget di situ Rangga, apa yang dimaksud oleh kakek ini? Ditanya lagi, "Mbah, sinten, Mbah?" "Iki lho, siluman kae, bentuke macan, wis rupane elek, serupa pendaki ganteng. Senenge kok arep ganggu wong-wong wedok ayu. Itu lho, siluman yang menyerupai macan, wajahnya buruk rupa. Kok sukanya mengganggu pendaki-pendaki wanita yang cantik." Nah, disitulah kakek ini menjelaskan, kakek yang berada dalam tubuhnya si Tina ini. "Aja wedi oleh," menghadap ke arah Rangga. Tina ini sambil melotot, "Aja wedi le, nembe kowe weruh iku isi gelut mbek aku. Mulane kowe weruh siluman macan iki melayu mau mendur, buat antemi aku. Wedi rene melayu. Kamu jangan takut ya, Nak. Barusan yang kamu lihat di depan tenda ini adalah siluman macan yang baru bergelut dengan aku, berantem sama aku. Takut dia, lari ke atas." Nah, disitulah Rangga ini menemukan jawabannya apa yang dia lihat tadi. "Oh, napa nggih, Mbah? Apa iya, Mbah?" "Iya, wes, gak usah wedi, dan gak usah takut. Ya wes, aku tak pamit yo. Mbah Patasindoro tak pamit. Dijogo koncomu, diapik-apik. Sesuk medun wae. Gak usah munggah ning puncak le. Gak usah munggah ning puncak. Wis gak apik." Ya sudah, kakek Patasindoro mau pamit dulu. Ini temannya dijaga, maksudnya Tina. Dan besok kalian tidak usah naik ke atas ke puncak. Mulai pulang aja, pulang. "Oh nggih, Mbah, nggih. Iya, Mbah, iya kek." Jawab si Rangga ini mewakili teman-temannya. "Simbah badhe teng pundi, dan simbah niki sinten, Mbah? Kakek ini siapa dan mau kemana?" "Aku kan wis ngomong, aku Mbah Sindoro. Aku ki isin, sakjane aku isin. Gegerku iki tugel, gegerku tugel. Aku sajane isin. Wes, aku tak pamit cek. Aku kakek Sindoro. Aku sebenarnya malu. Punggungku patah." "Oh nggih, Mbah, nggih, Mbah. Atos-atos, Mbah, hati-hati kek. Matur suwun sanget." "Terima kasih banyak," kata si Rangga. Nah, setelahnya
Tina ini tidak sadarkan diri. Dak. Diolesin kayu putih lagi. Nah, teman-teman ini semua kaget. Termasuk pendaki yang dari Jogja dan Semarang menyaksikan satu kejadian seperti itu. Mereka ini cuma diem aja melongo. Nah, tidak begitu lama Tina ini terbangun. Agak sadar Tina ini, tapi masih seperti orang yang linglung, bingung. Tin, kamu udah tidak apa-apa, Tin? Iya, aku udah tidak apa-apa. Seolah-olah Tina ini baru saja mengalami sesuatu, tapi tidak ditanya dulu sama si Rangga. Udah ini minum teh hangat. Minum lagi, Tina. Ya sudah, Tin, tidur lagi ya, masuk sleeping bag. Kami tidur di depan tenda, pakai sleeping bag, pakai matras, jagain kamu. Sama Selfie, udah tidak usah takut. Iya, enggak, ya, terima kasih. Nah, setelahnya pendaki dari Jogja dan Semarang pun berpamitan menuju ke tendanya masing-masing pada sekitaran jam 2:30. Rangga, Ari, Jody ini pun tidur di depan tendanya dari Tina dan Selfie yang berhadapan dengan tenda mereka. Mereka pakai sleeping bag. Nah, alhamdulillah setelahnya ini tidak terjadi kejadian apapun. Sampai singkat cerita, subuh hari ini tiba, Rangga ini bangun dan mengajak teman-temannya untuk melaksanakan sholat subuh. Pada waktu itu nampak si Tina ini masih lemas, jadi dibiarkan Tina ini tidur. Wes jarne ae sik. Dibiarkan saja dulu Tina, biar dia istirahat, kasihan dia masih lemas. Teman-teman ini mengangguk, mereka ini sholat jamaah, tayamum. Setelahnya Rangga mengajak teman-teman ini untuk masak. Di situ untuk masak, untuk sarapan. Nah, setelah masakan ini matang gitu kan, mereka ini semua sarapan dan Tina ini bangun tapi nampak masih bingung, masih lemas. Ayo ya Tin, sarapan dulu. Nah, pada waktu itu sarapannya nasi goreng pakai bumbu yang sudah racikan. Nah, mereka ini makan, bahkan Tina ini makan tapi agak ogah-ogahan, seperti masih lemas. Disuapin lah sama si Selfie, udah tak suapin aku. Mereka ini makan dan Rangga ini menjelaskan di sela-sela mereka ini lagi sarapan. Dan pendaki dari Semarang dan Jogja ini baru saja ini berpamitan untuk menuju ke atas, ke puncak summit mereka ini, dan tendanya juga dibongkar. Nah, di situ Rangga bilang sama teman-teman, ini teman-temanku, kita turun aja ya, kita tidak usah muncak, karena ada satu kejadian dari Tina ini yang udah tidak bagus, pendakian kita udah tidak bagus. Daripada kita maksain naik, nanti terjadi hal yang tidak diinginkan. Sudahlah, toh puncak gunung sejatinya tidak pergi kemana-mana. Lain waktu, lain kesempatan kita kesini lagi, kita remedial lagi, nanti kita baru menaklukkan puncak dari Sindoro via Kledung ini. Teman-teman ini setuju ya enggak, kita turun aja. Nah, setelah sarapan dibereskanlah peralatan masak, kompor, piring, tenda. Mereka berkemas-kemas. Mereka pun turun pada sekitaran jam 11 siang. Jadi Rangga ini sebelum turun menginstruksikan ketika mereka sedang berkemas-kemas. Jadi kita biar tidak kena malam di jalan, sudah sampai di base camp, makanya jam 11 maksimal mereka ini turun. Nah, mereka ini turun tanpa ada kendala apapun dari Sunrise Camp ini menuju ke pos 3. Sampai di pos 3 mereka ini minum, karena walaupun jaraknya tidak begitu jauh dari Sunrise Camp ke pos 3. Melihat satu teman dari mereka, si Tina ini masih lemas gitu kan, mereka mau tidak mau jalan harus pelan dan sesekali berhenti di tengah jalur untuk mengatur nafas. Nah, setelahnya mereka lanjut jalan lagi. Belum ada masalah apapun sampai di tengah-tengah jalur untuk menuju ke pos 2. Ini tiba-tiba disitulah Tina ini seperti memandang ke arah pohon yang sempat dia ini istirahat ketika naik. Tina ini seperti tersenyum di situ dan melambaikan tangannya. Nah, Selfie ini merasakan lagi, ini ada keganjilan lagi. Ya Allah, apalagi ya, ya sudahlah. Semoga baik-baik aja. Ayo udah turun aja. Ayo Tintin, turun Tin, turun. Mereka tetap turun. Tidak ada kejadian apapun sampai mereka ini di pos 2. Di pos 2 warung ini masih buka, sudah buka maksudnya di hari itu. Mereka pun istirahat di situ. Mereka makan lagi semangka, mereka ngopi, minum es, makan gorengan. Nah, ketika di pos 2, Tina ini tiba-tiba menjerit gitu. Wah. Nah, di situ Rangga pun memegangi Tina. Tin, ada apa Tin? Istighfar Tin, istighfar. Nah, Tina ini menjawab seolah-olah tidak terjadi apapun. Nggak apa-apa, enggak. Kita kok udah sampai di mana ini? Udah sampai di pos 2. Loh, kita udah turun. Iyalah udah turun. Nah, kamu kok lupa? Enggak, aku nggak lupa, tapi aku agak bingung. Loh lah, terus
kamu barusan kenapa kok teriak? Nggak tahu, barusan kayak ada yang keluar dari tubuhku, dan aku ini merasa kok nggak lemes lagi, nggak, seperti udah seger. Oh ya alhamdulillah kayak gitu. Ini minum dulu, mau minum es ya? Kamu pingin es? Ya aku pingin es. Akhirnya minum es teh di situ si Tina ini. Nah setelah agak lama di situ, mereka pun memutuskan, ayo turun. Udah, kita biar nggak maleman di jalan. Nah mereka pun turun. Nah sesampainya di pos 1, ojek ini sudah banyak yang menunggu di situ. Tanpa basa-basi dan tanpa tawar-menawar, Rangga pun langsung naik ke ojek sama teman-teman biar cepat sampai di base camp. Nah mereka naik ke ojek dari pos 1, singkat cerita sampailah mereka di base camp. Nah ketika mereka ini sampai di base camp, mereka kan membersihkan diri, mereka istirahat di situ. Mulailah di situ si Tina ini ditanya sama si Rangga, Tin, kamu kalau tak tanya udah enggak apa-apa ya? Ya enggak apa-apa, kamu ini sebenarnya kesurupan, Tin. Iya aku tahu kok, awalnya aku enggak tahu ketika aku kesurupan yang pertama itu loh, aku masih bingung itu, aku enggak tahu, aku baru tahu ini kesurupan yang ketiga kalinya. Loh lah, kamu ini sebenarnya menemui hal janggal apa sebelumnya ini? Nah disitulah Tina ini menceritakan bahwasanya dia ketemu dengan pendaki yang cakep gitu, yang turun dan naik. Dan Tina ini bilang juga, aku juga sempat bilang sama si Selvi ini mengiyakan. Loh kamu kok enggak bilang, Sel? Aku mau bilang nanti kalian gimana gitulah, takut. Nah setelahnya aku ini ketemu dengan sosok kakek-kakek bongkok gitu loh, yang duduk di tepi jalur. Dan di situ kakek ini bilang kalau dia lapar, akhirnya tak kasih roti. Nah Tina ini kan menjelaskan hal itu kepada teman-teman yang cowok gitu. Nah Selvi ini pun mengiyakan, iya Tina juga udah bilang gitu. Dan ternyata kakek-kakek itu yang nolongin aku loh. Pas aku ini kesurupan ketiga kali, aku ini sempat masuk seperti ke alam lain, aku seperti pindah alam. Nah di situ rencang-rencang, pada waktu kesurupan yang ketiga kalinya, ternyata Tina, sukmanya ini berada di alam lain, di alam jin. Tina ini menceritakan di sana ini suasananya gelap, senyap sekali, seperti berada di tengah hutan belantara, rimba yang sangat senyap. Tidak terdengar suara apapun, yang terdengar hanya suara langkah kaki Tina sendiri dan degupan jantung dari Tina, duk 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 duk. Nah pada waktu itu Tina ini melihat ada satu sosok yang bisa dikatakan oleh Tina ini adalah sosok siluman, menyerupai macan. Wajahnya ini sangat buruk rupa. Nah di situ sosok siluman yang menyerupai macan ini seperti mau mendekap dari si Tina ini. Nah dihalangi oleh sosok kakek bongkok, yang Tina ini ingat betul ketika berada di alam jin, kakek bongkok ini yang dia temui di jalur yang sempat minta roti. Dan kemungkinan itulah yang teman-teman ini sempat berinteraksi, khususnya Rangga. Ini sebagai sosok kakek Sindoro, Mbah Fatah Sindoro. Dan ternyata benar saja kakek itulah yang menolong dari Tina. Nah di situ Tina ini seperti mau didekap, mau dilecehin lah oleh sosok siluman itu. Dan sempat kakek Fatah Sindoro ini berkata kepada Tina di alam jin, "Nduk Ayu, besok neh ojo genit yo, anak cantik nanti lagi jangan genit ya, jadi perempuan. Kalau ada laki-laki yang ganteng jangan genit. Kamu ini sempat digoda oleh sosok siluman yang memang ini adalah demit buruk rupa yang sering menyerupai sosok pendaki ganteng. Sebenarnya dia adalah sosok seperti macan gitu yang buruk rupa, dan sosok ini sering menyesatkan ataupun menggoda para pendaki wanita yang cantik." Itulah yang dikatakan oleh kakek Fatah Sindoro kepada si Tina. Nah teman-teman ini semuanya kan kaget di situ. "Ya Allah, untungnya kamu selamat ya Tin, alhamdulillah," kata Selvi. "Jadi kamu itu nggak usah genit lagi Tin," kata Selvi. "Makanya jadi cewek ini jangan genit gitu loh." "Iyalah aku juga nyesel," kata Tina. "Aku bener-bener nyesel." Nah teman-teman cowok ini melongo. "Ini bener Tin, kamu masuk ke alam jin." "Yuk bener lah, masa aku bohong sama kalian?" "Alam jin itu jadi seperti itu Tin?" tanya Ari sama Jody kan. "Gelap itu, senyap." "Iya nggak ada apa-apa, kayak hutan kok, aku juga takut. Boro-boro aku ini ditolongin, alhamdulillah, sama kakek Fatah Sindoro itu. Seperti mendekap aku dan seperti berantem juga sama sosok siluman itu." Nah pada waktu itu
setelah mendapatkan penjelasan dari Tina, teman-teman ini pun merasa lega gitu loh. Ternyata itulah yang sempat dialami oleh Tina pada waktu Tina ini kesurupan yang ketiga kalinya itu. Nah, di situ Rangga juga memberi pesan kepada Tina, ya sudah Tin, nanti lagi yo jangan genit yo Tin, dimanapun berada. Dan buat teman-teman lain juga ini, intinya kalau kita mendaki, apalagi di tempat-tempat asing, kita itu harus menjaga sikap kita lah. Kita kan tamu di sini. Dunia mereka ini ada, bangsa mereka itu ada, bangsa jin. Makanya kita jangan sampai tergoda, jangan sampai bersalah sikap. Kita selalu meminta perlindungan pada Allah. Kita selalu melaksanakan sholat 5 waktu walaupun dalam pendakian, dan teruslah kita berzikir, meminta perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman ini pun mengangguk, yangga. Nah, setelahnya mereka ini pun pamit kepada penjaga base camp, penjaga pos perizinan ini. Mereka tanda tangan bahwasanya mereka turun dengan selamat, dan mereka pun menuju ke salah satu angkutan pedesaan seperti mobil terbuka, mobil sayuran, pick up terbuka untuk menuju ke terminal Mendolo untuk naik bis. Singkat cerita, mereka ini naik bis dan kembali ke kota mereka ini dengan selamat tanpa ada kendala apapun. Jadi itulah kisah cerita yang dituturkan oleh Mas Rangga dan teman-teman ketika mendaki ke Gunung Sindoro via Kledung di tahun 2018. Jadi ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik, rencang-rencang dimanapun kita berada, tidak hanya di dalam dunia pendakian gunung, dimanapun kita berada kita harus bisa menjaga sikap, perilaku kita, dimanapun kita berada harus selalu sopan lah. Dan kita harus menghargai bangsa jin lelembut ini ada. Kalau kita tidak genit tadi seperti Tina, kita tidak menyalahi bangsa mereka, dan kita selalu meminta perlindungan kepada Allah, meminta pertolongan, meminta perlindungan lah dari godaan setan yang terkutuk. Kita berdoa, berzikir, insya Allah semua akan berjalan baik-baik saja dan dengan semestinya. Khususnya pendakian akan terasa menyenangkan dan baik-baik saja. Baik, kira-kira seperti itu yang bisa kami tuturkan. Sekali lagi semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari kisah mereka. Dan saya Sukma Arga pamit undur diri. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata dalam penyampaian saya. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.